Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi ja'ala al-laila rahatan lil anam wa ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat berupa nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, dan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Sehingga dengan kenikmatan itulah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan dan waktu bagi kita semuanya untuk senantiasa mempersiapkan bekal-bekal kita, mempersiapkan amalan-amalan kita untuk kita bawa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rabiul Tsani, atau bisa disebut juga bulan Rabiul Akhir, yang mana terdapat beberapa amalan di bulan ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentunya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu Allah memudahkan langkah kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penglihatan yang sehat bagi kita semuanya. Mata kita sehat, mulut kita masih bisa untuk berbicara, telinga kita masih bisa untuk mendengar, dan hidung kita masih bisa kita gunakan untuk mencium bau-bau yang lainnya. Dan tangan kita, kaki kita masih sehat semuanya, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita melakukan amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, Allah memberikan penglihatan bagi kita, maka pergunakanlah penglihatan itu untuk melihat hal-hal yang baik. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan telinga kita sehat, maka pergunakanlah untuk mendengar hal-hal yang baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan mulut kita yang sehat, masih fasih untuk berbicara, maka pergunakanlah mulut kita ini untuk berbicara hal-hal yang baik. Dan tangan kita masih sehat, kaki kita masih sehat, maka pergunakanlah untuk melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah hendaklah kita itu meningkatkan ibadah-ibadah wajib kita, termasuk sholat fardu. Karena sholat fardu ini termasuk amalan yang insya Allah akan dimintai pertanggungjawabannya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Apakah sholat kita sudah baik atau belum? Merupakan tanda ataupun ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Kita terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu
Faedahnya ialah bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan amalan yang ketiga ialah hendaklah kita memperbanyak zikir kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak membaca Al-Quran termasuk ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan orang yang senantiasa ingin berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, kata Rasulullah, khairukum, kalian adalah sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapakah sebaik-baik manusia itu? Ialah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan ketika kita belajar Al-Quran, dan alhamdulillah dengan proses kita belajar Al-Quran kita sudah bisa ataupun fasih dalam membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir ataupun pandai dalam Al-Quran, maka insya Allah di akhirat nanti ia akan disandingkan dengan malaikat yang mulia lagi taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang ketiga, hendaklah kita selalu bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Mungkin di antara kaum muslimin dan muslimat semuanya, ketika Allah memberikan rezeki yang lebih bagi kalian semuanya, maka pergunakanlah rezeki itu untuk bersedekah ataupun membantu orang-orang yang sekiranya menurut kita kurang mampu. Ketika ada orang yang tetangga kita merasa kelaparan, orang-orang di sekitar kita merasa kelaparan dan kehausan, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mempunyai harta yang lebih ialah kita wajib membantu mereka. Dan amalan yang keempat ialah hendaklah kita itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali saja, maka kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan ini juga diperintahkan dalam Al-Quran, malaikat Allah dan malaikat saja mereka bersolawat pada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ayat setelahnya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad alaihi tasliman dengan selawat yang baik. Dan yang terakhir, saya menasihati kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menghampiri diri kita semuanya. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Yang kita tahu ialah setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan setiap manusia tidak pernah tahu kapan dan di mana ia akan wafat atau meninggal. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baik, maka biasakan dengan amalan-amalan yang baik. Maka insya Allah dengan kebiasaan kita di dunia ini, dengan amalan-amalan baik kita, maka insya Allah di akhir ayat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ataupun mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri semuanya. Mungkin cukup sekian atas apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.